Ya, oke ya. Kita balik lagi ke Kemudian sekarang sesinya adalah sesi diskusi tanya jawab. Silakan tadi Anda yang mau tanya yang mana, saya share screen dulu sebentar. Ini tugasmu nanti, coba kalian buat. Ada Isa ya berarti Isa. Silakan kalian diskusi nanti. Oke, sekarang saya buat ini sesi tanya jawab. Yang mau ditanyakan yang mana? Atau Mau nanya yang di crash point ini, Pak. yang mana? 2 slide selanjutnya coba, Pak. Ini. Ya ini. Yang Pak. Saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kan harusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pekerjaan toh yang di D. Nah, di E itu jadi 5 pekerjaan. Itu gimana bisa nentuin dari 6 jadi 5, Pak? Oh gitu, bukan. Gini, ini kan dummy toh. Jadi yang di C ya yang di C dari A kan kemudian masuk ke C. C ya kemudian kan masuk ke E. ya Berarti ini kan dummy node, dummy. Ini kan dummy mestinya ini. oh Ya. Artinya apa? C itu kan bisa berjalan dari sini ke sini, dia bisa sampai ke sini seakan-akan dia punya slack sebesar sekian. ya Ya. Berarti ini mestinya nggak ada node ini. Ini dummy node. Ini kan tidak ada. Jadi ini adalah ada lintasan, tapi tidak ada duration. Ininya nol. Di sini tuh nol. Ya. Oke. Oke. Siapa lagi yang mau tanya? Atau perlu saya jelaskan mana lagi? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Itu kan yang tadi yang di crash project yang dicontoh ini kan selain critical path-nya setelah di crashing itu menjadi critical path. Apakah semuanya nanti iya, ini Pak, apakah semuanya nanti misalkan yang tadinya bukan critical path bisa jadi critical path terus atau bagaimana, Pak? Atau memang tertentu saja gitu? Ya, bukan semua. Bisa semua, tapi bukan semua. Jadi bisa yang asalnya lintasan itu bukan critical path. Setelah kamu lakukan crashing satu aktivitas, berpengaruh terhadap aktivitas lain yang menjadi critical path. Berarti hati-hati kalau begitu. Nah, kalau begitu artinya ada timbul critical path yang baru tuh. Sehingga kalau kamu mengurangi satu waktu atau duration dari aktivitas, perhatikan yang paralelnya. Ya, perhatikan yang paralelnya. Mana yang harus bersama-sama dengan itu kalau nge-crash. Sehingga tidak boleh satu. Kan percuma kalau satu. Misalkan aja ya. Ini yang C ya, kamu lihat yang C ya. Kalau kamu lihat ini, D sama E harusnya apa? Ya barengan. Paralel toh. Paralel. Sehingga kalau kamu misalkan aja, kamu murah, oh E itu murah Pak, D itu cost-nya mahal. Kamu kurangi E-nya, percuma apa enggak? Percuma. Karena apa? E-nya berkurang, maka node yang ini pindah ke sini toh. Iya. Tapi D-nya tetap. Berarti lintasan kritisnya sekarang bukan ini, tapi jadi A dan D. Oh, bisa berubah. Iya. Nah, makanya kalau sampai ada seperti ini, berarti dua-dua ini, kalau kamu melakukan crash di E, kamu juga harus melakukan crash di D.
Jadi ongkosnya mahal. Karena 2. Iya, karena ada 2 aktivitas yang harus kamu crash. Kalau saya nggak mau 2, 1 aja ya nggak bisa. Misalkan E lebih murah, maka saya crash E-nya aja, maka bundar ini cuma pindah ke sini aja. Untuk E-nya. Tapi D-nya tetap berarti duration-nya tetap ikut yang terpanjang, A dan D, nggak berubah. Ya. Oke. Pertanyaan yang lain. Maksimal crashing itu sampai kayak gimana, Pak? Maksimal crashing sampai kondisi mana? Pertama, sampai kriteria jumlah maksimum crashing di sini yang diizinkan. Tadi contohnya mana tadi? Contoh nah, ini ya. Contohnya di sini adalah maksimum crash-nya. Berarti kalau ada maksimum crash, ini adalah nilai maksimum yang Anda boleh crash. Jadi artinya apa sih? 1, 2, nggak boleh kamu crash 2 hari. Maksimum cuma 1 hari. Diizinkan oleh dia cuma 1 hari aja. Kan ada pekerjaan-pekerjaan yang nggak bisa selesai sampai waktu 0, nggak bisa. Ada maksimalnya. Ngerjakan tembok ruang saya ini 4 hari. Itu paling banter. Ya, nggak bisa mau bikin 3 hari ya nggak bisa. Karena itu sudah paling maksimumnya. Ini adalah. Jadi kriteria pertama, lihat ininya dulu. Ya. Kriteria kedua, kapan berhentinya? Bisa berhenti kapan? Bisa berhenti pada saat, kalau contohnya di sini, nah ini. Pada saat lintasan kritis itu sudah habis yang bisa kamu crash. Ini sudah saya crash, lainnya sudah ada. Nggak bisa. Kalau saya nge-crash ini percuma, karena bukan lintasan kritis. Artinya kalau saya nge-crash nomor 5, pet 25 saya crash, ya toh, maka 5-nya pindah sini toh. Betul ya? Percuma apa enggak? Ya percuma, karena lintasan kritisnya ditentukan oleh yang merah. Tahu ya? Jadi kalau di merah sudah habis, di lintasan kritis sudah habis, yang enggak ada yang bisa lagi di crash, ya sudah selesai. Loh, Pak, ini kan bukan nggak ada lintasan kritis, tidak apa-apa, ya biarin aja. Ya. Itu. Pertanyaan yang lain. Nah, sehingga apa sih? Semakin duration semakin pendek, pasti nilainya semakin gede. Ya, nanti setelah ini kalau kita sudah belajar sumber daya, nanti kita akan ketemu grafik ini. Nah, akan ketemu grafik. Nah, ini. Ya. Ini direct cost, ini indirect cost. Ini totalnya. Direct cost itu yang tadi yang normal itu loh. Indirect cost yang normal tadi itu. Angkanya berapa. Nah, ini adalah nilai cost yang kamu naikkan tadi itu. Ketambahan berapa. Nah, suatu saat akan ada nilai yang paling optimum. Inilah proyekmu yang paling optimum di sini nanti. Kamu udah analisis biaya ya? Kalian semua itu. Semua, Pak. Belum, Pak. Iya, saya belum, Pak. Sebagian besar sudah? Belum? Ngerti toh, cost itu apa, tahu toh? Direct cost. Ya nanti aja kalau kita sampai itu tak ajari bentar. Ajarin Hoir.
Nah, apalagi yang mau tanyakan? Balik lagi ke ini Pak, ke maksimum crash. Tadi kan contohnya Bapak misalnya bangun tembok itu maksimal 4 hari paling cepat. Nah itu kita taunya itu dari mana Pak? Oh, dari soalnya. Jadi gini. Oh dari soalnya. Nah, jadi saya tadi ambil contoh bangun tembok, bangun ruangan saya ini ya. Ruangan saya ini 4x4 ya. 4x4 ada temboknya sempat setinggi 3 meter. Ya toh. Misalkan saya pakai tukang 2, satu garap tembok yang sebelah sini, satu garap tembok yang sebelah sana. Masing-masing 2 hari, 2 hari. Berarti butuh waktu 4 hari. Ya. Nah, kan berarti kalau 2 orang butuh waktu 4 hari. Kalau saya mau cepatkan jadi cuma 2 hari, secara hitung-hitungan gampang-gampangan adalah orangnya saya kalikan 2. Ya. Betul ya? Secara hitungan gampang-gampangan. Kalau orangnya kali 2, maka satu sisi digarap oleh 1 orang, kan gitu. Jadi bisa 1 hari selesai. Gampangannya kan begitu. Nah, berarti 1 hari selesai maksimum, sudah tidak ada lain. Tidak bisa kalau saya mau setengah hari. 8 orang, 10 orang, ya tidak bisa. Karena temboknya sudah tidak memungkinkan 2 orang untuk bekerja, gitu loh. Jadi ada batasan-batasan fisik. Nah, biasanya di soal disebutkan. Jadi maksimumnya itu biayanya berapa, maksimum harinya berapa. Pak, tapi kalau secara real nyatanya itu juga bagaimana, Pak? Atau Kita memang kayak gitu. itu karena udah sama. Real nyatanya juga begitu. Jadi nanti kamu akan dikasih tabel, kalau normalnya berapa hari, kalau kamu crash bisa sampai berapa hari, duitnya butuhnya ongkosnya piro. Jadi ongkosnya itu sudah bisa ditentukan, dilihat di tabelnya. Contoh yang ini tadi, kalau contoh yang kita lihat tabel tadi itu, nah ini toh, contohnya aja ini. Jadi kamu bisa hitung selupnya, ada maksimum crash-nya. Kan ini kan pekerjaan 1 ke 2 ini, normalnya 3 hari, tapi maksimum bisa dikerjakan cuma sampai 2 hari, berarti kamu hanya bisa nge-crash 1 hari. Contoh yang ini, 8 hari normalnya, tapi bisa di-crash sampai 6 hari. Masih mungkin gitu loh. 5 hari tidak mungkin. Artinya pekerjaan ini sendiri tidak bisa diselesaikan dalam 5 hari. Wis notok-notok 6 gitu loh. Kayak kamu bikin PCB loh, bikin PCB, wis maksimum 2 hari. Ya, mbok orangnya misal toko ini sampai mbok kasih duit 5 juta pun ya enggak bisa 1 hari, misalkan begitu. Karena mesinnya sudah enggak bisa. Ya mesinnya kudu 1 hari. Ngeringno 1 hari misalkan aja. Ya mau enggak mau 1 hari pasti maksimum. Jadi ada batasan fisik. Nah, kalau di soal-soal biasanya taunya seperti ini, dikasih kayak gini. Ya. Yang lain? Tadi ini jelas ya, ini ngerti ya? ya, Pak, jelas, Pak. Konsep example-nya ngerti ya? Ini contoh-contoh aja. Contoh-contoh di mana kalau saya ngurangi aktivitas duration satu aktivitas di critical path, bisa mengurangi yang di sini. Kalau saya ngurangi D-nya sekarang ini ya percuma. Kalau D tak kurangi cuma dia pindah ke sini, tapi aktivitas yang kritisnya pancet aja. Algoritmanya mana? Nanti algoritmanya ikut yang ini. Ya. Jadi kamu harus tahu lintasan kritisnya dulu. Terus kamu harus tahu cost slope untuk semua aktivitas. Semua, bukan hanya di lintasan kritis. Terus urutkan cost slope-nya dari paling murah sampai paling larang. Artinya untuk memperpendek itu yang paling murah di. Yang termurah itu yang bisa kamu gunakan dulu kalau dia di critical path.
Jadi lintasan yang dikurangi waktunya hanya lintasan yang ada di critical path. Nah, kalau sudah kamu kurangi, kamu gambar ulang diagramnya. Kamu cek lagi apakah critical path-nya nambah atau berubah. Kalau dia berubah, ya perhatikan, berarti berubahnya gimana. Kalau berubah paralel, ya berarti yang kalau kamu ngasih crash satu aktivitas, aktivitas yang paralel harus kamu crash juga. Kalau misalkan berubah, nah berarti yang mana yang harus kamu crash? Yang mana yang paling murah? Meskipun kelihatannya dia murah, tapi kalau nge-crash itu harus nge-crash 2, ya jadi larang gitu. Tadi loh, D sama E. E-nya murah, Pak, tapi D-nya larang ya. Ditambah lagi, ditambahkan ya akhirnya apa 2 lebih larang daripada B gitu. Contoh tadi itu kan ada B sama D sama E tuh. Milih mana? B-nya apa D-nya gitu. Ya. Itu. Terus ulangi lagi langkah 4. Cari yang lain. Cari yang lain. Terus sampai akhirnya dia paling kecil. Sehingga kamu kita kasih soal ini itu, contoh aja, ini dari bukunya Meredith itu, nah, ada cuma 4 aktivitas. Lihat sini, durasinya biro. Critical path mana? 15 BCD. BCD. Critical path-nya BCD. 15 hari. Jadi yang bisa kamu crash B, C, dan D. Ini gampang ini. Tidak terlalu, karena A-nya itu kecil. Nah, coba kalau nanti dibuat A-nya itu misalkan 9. Saya di kelas 7. Itu Pak, saya bisa berubah nanti. Kalau ini masih gampang. Artinya kamu memperkecil B, memperkecil C, A-nya nggak akan jadi critical path. Ya toh? Iya. Jadi di sini cuma kamu disuruh ngitung berapakah crash cost-nya per hari. Ya. Terus yang kedua, kamu suruh ngitung kalau sampai proyeknya itu selesai 13 hari, kira-kira butuh duit biro. Gitu. Kira-kira butuh uang berapa? Ini ya gampang ini. Tapi yang penting adalah kamu bisa menerapkan konsep crash-nya itu aja. Kapan sih diperlukan crash itu? Kira-kira kapan deh kamu manajer proyek? Kira-kira kapan sih dibutuhkan crash? Ketika proyeknya ketinggalan waktunya. Nah, pada saat kamu nanti pada saat eksekusi, gitu, terus pada satu titik di tengah-tengah itu kamu telat 1 hari atau telat 5 hari, nah kamu bisa lihat mulai titik itu ke kanan, aktivitas mana yang bisa kamu crash. Untuk ngejar waktu. Tapi konsekuensinya ada biaya yang Nah, tapi kalau biaya itu yang kamu keluarkan untuk crash itu lebih kecil daripada denda nanti kalau kamu telat, ya lakukan crash. Tahu ya? Kan biasanya proyek itu gitu tuh. Kalau telat kan kamu kena denda tuh. Perharinya berapa tuh. Nah, itu gunanya crash. Yang lain?
Jadi ini contoh yang kalau yang dari buku ini asalnya 23 hari jadi 20 hari. Yang 20 hari itu ongkosnya totalnya semua menjadi 530. Asalnya dia cuma 450. Berarti untuk memperpendek waktu dari 23 menjadi 20 selama 3 hari itu ongkosnya 80. 450 ke 530 kan $80 untuk 3 hari itu. Jadi critical path normalnya asalnya 23 hari menjadi yang di crash 20 hari. Asalnya angkanya 450 menjadi 53. Yang di crash cuma A sama 12 sama 36. Contohnya ini. Oke. Pertanyaan lain. Siapa mau tanya lagi? Wes, cukup. Nah, contoh kalau saya gini, misalkan nomor 5 itu ya. Yang nomor yang D ya, yang tengah. Udah jadi seperti itu. 5 hari toh. Kalau misalkan saya sekarang yang tengah D itu kalau saya mau nge-crash B, yang saya crash mana? Saya mau mengurangi B, maka saya harus motong mana? Apa cuma B? Apa cuma B? Mau saya perpendek 1 hari. Saya misalkan yang murah itu B. Maka yang saya crash mana? Apa cuma B? B sama Hanya D. B sama D. 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 Apakah C perlu? D-nya nggak perlu. C. Tapi perlu, Pak. Soalnya paralel. Nah, D. D-nya perlu karena D-nya lintasan kritis. Hmm. C-nya perlu apa enggak? Iya, C-nya perlu. Perlu. Ngapain C-nya kok C? perlu. C-nya nggak usah. C-nya Oh, nggak nggak usah usah toh. soalnya. C-nya nggak. Karena C-nya E. bukan lintasan kritis. Karena C-nya masih punya slack. Iya. Slack. Artinya, misalkan saya memendekkan B 1 hari, D harus saya pendekkan 1 hari toh. Kalau ini menjadi 1 hari kan berarti ini yang mundur 1 hari. Ngerti ya? Iya, Munduran Pak. yang ini loh. Kan ketarik sini 1 hari toh. C ini kan enggak perlu saya enggak ada ongkos toh. Hmm. Karena dia masih punya Slack. slack di sini. Jadi yang perlu kamu perhatikan adalah lintasan kritisnya. Oke, pertanyaan yang lain? Ingin tahu ya? Ada pertanyaan lain? Ini siapa ya sing
Yang putri-putri mana? Tuh, mana Cindy? Hilang Cindy nih. Ada? Ada, tak? Ada itu, Pak. Ada. Cindy tanya apa enggak? Ada. Cindy-nya tidur. Eh, Hah? ada. Enggak, Mau Pak, tanya? enggak. Mau tanya enggak? Sebenarnya saya juga agak ragu aja sih, Pak, yang di tugas. Tugas? Yang soal tugas, Pak. Ya. Iya, yang A. Yang A itu kan ditanyanya crash cost per day kan. Tapi kan sebenarnya tiap crash yang dilakukan dari kayak kegiatan yang khusus itu kan harganya kan beda-beda gitu, Pak. Jadi maksudnya crash cost per day itu gimana ya, Pak? Atau di rata-ratanya Oh, per day itu setiap gimana? aktivitasnya. Setiap aktivitasnya berapa? Oh, per Sehingga, day itu maksudnya kayak ditanya per aktivitas gitu. iya. Oh iya, Sehingga Pak, iya. nanti kalau totalnya, enggak tadi loh, contoh yang saya tadi ini kan contohnya dari 450 menjadi 530. Berarti kan butuh 80 toh. Ongkosnya kan $80, contoh yang tadi itu loh. Dalam untuk Oh, iya, memperpendek iya. waktu dari 23 menjadi 20 untuk 3 hari. Berarti ongkos per harinya adalah $80 per 3 hari. Jadi sekitar 20 Oke, Pak. 20 berapa per apa? 20-an dolar per hari, 27, 25, 27 lah, 26 per hari. Jadi tetap kamu harus hitung dari cost load per aktivitasnya dulu. Nanti ketemu totalnya, baru totalnya kamu bisa ngitung. Sehingga proyekmu itu di sehari piro sih biayanya gitu loh. Mau cepet sehari berapa? Yang lain, siapa mau tanya lagi? Dimas? Bisa, tapi Oh, Oke. no. Kalau sudah saya akhiri, saya mau tutup. Kalau udah nggak ada yang tanya. Sorry. Iya, jonak lebih. Enggak. Emak ini emak ribet. Jelas. Oke ya. Habis? Oke, Pak. ya Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Selamat siang, damai sejahtera untuk Anda semua. Semua sehat semua ya. Iya. Oke, Ya, terima kasih. Pak. Makasih, Pak. Pasti, Pak.